Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gina Firmansyah. Di sini saya akan mempresentasikan konsep HIV atau AIDS. Saya dari Prodi D3 Keperawatan Pangkal Pinang, tingkat 2, NIM 211440112. Langsung ke latar belakang. Di latar belakang negara peringkat pertama yang memiliki penduduk yang positif HIV atau AIDS adalah region Sub-Sahara, dan pada peringkat kedua diduduki oleh Asia yang memiliki jumlah kasus sebanyak 36,9 juta. HIV atau AIDS telah menjadi masalah kesehatan tertinggi dunia hingga saat ini. HIV/AIDS telah menelan korban lebih dari 34 juta jiwa di Afrika. Pada tahun 2014, ada 1,2 juta orang meninggal karena terkena HIV atau AIDS di Afrika. Hingga akhir 2014, ada sekitar 36,9 juta yang orang hidup dengan HIV atau AIDS. Afrika menjadi wilayah paling dampak terkena penyakit HIV atau AIDS. Afrika memiliki 25,8 juta orang hidup dengan HIV atau AIDS, dan Afrika menyumbang hampir 70% dari total global infeksi atau AIDS. Lanjut ke definisi. HIV atau AIDS merupakan penyakit defisiensi imun sekunder yang paling umum di dunia dan sekarang menjadi masalah epidemik dunia yang serius. Data tercatat menunjukkan dan terdapat 742 kasus HIV atau AIDS dengan 175 orang meninggal dunia sejak September 2009. Margono 2010. Stigma terhadap ODH tergambar dalam sikap sinis, perasaan ketakutan yang berlebihan, dan pengalaman negatif terhadap ODH. Adapun tanda dan gejala HIV/AIDS yaitu infeksi HIV pada umumnya tidak menampakkan wujud yang jelas di awal masa paparan. Kebanyakan ODH tidak menunjukkan tanda atau gejala HIV atau AIDS yang khas dalam beberapa tahun pertama infeksi. Infeksi HIV umumnya memakan waktu hingga 2-15 tahun sampai bisa memuncul gejala pasti. HIV tidak akan langsung merusak organ tubuh Anda. Virus tersebut perlahan menyerang sistem kekebalan tubuh dan melemahkannya secara bertahap sampai kemudian tubuh menjadi rentan diserang penyakit, terutama infeksi. Gejala awal HIV umumnya mirip dengan infeksi virus lainnya, yaitu demam, sakit kepala, kelelahan, nyeri otot, kehilangan berat badan secara perlahan, dan pembengkakan kelenjar getah bening di tenggorokan, ketiak, atau pangkal paha. Jika HIV dibiarkan, kondisi ini bisa berubah semakin parah menjadi AIDS. Penyebab HIV atau AIDS. HIV adalah penyakit infeksi yang disebabkan oleh human immunodeficiency virus. Adapun AIDS adalah kondisi yang terdiri
dari kumpulan gejala terkait pelemahan sistem imun ketika infeksi HIV sudah berkembang parah dan tidak ditangani dengan baik. Penularan HIV juga dapat terjadi jika cairan terinfeksi tersebut disuntikkan langsung ke pembuluh darah, misalnya dari pemakaian jarum suntik secara bergantian dengan orang yang terkontaminasi dengan human immunodeficiency virus. 2. Menggunakan peralatan tato termasuk tinta dan tindik body piercing yang tidak disterilkan dan pernah dipakai oleh orang dengan kondisi ini memiliki penyakit menular siswa atau PMS lainnya seperti chlamydia atau gonore. Virus HIV akan sangat mudah masuk saat sistem kekebalan tubuh lemah. Ibu hamil pengidap HIV atau AIDS dapat menularkan virus aktif kepada bayinya sebelum atau selama kelahiran dan saat menyusui. Adapun pengobatan HIV atau AIDS. HIV atau AIDS tidak bisa disembuhkan karena tidak ada obatnya. Namun gejala penyakit bisa dikendalikan dan sistem imun bisa ditingkatkan dengan pemberian terapi antiretroviral (ARV). Obat ARV tidak dapat menyembuhkan tetapi bisa membantu orang dengan HIV hidup lebih lama dan lebih sehat. Selain itu, ARV juga membantu mengurangi risiko penularan HIV. Terapi ARV adalah sekumpulan obat yang biasanya digunakan untuk mengobati infeksi akibat penyakit HIV. Tujuan utama obat ARV adalah mencegah dan mengurangi jumlah HIV dalam tubuh dan menghambat virus dalam memberi kesempatan bagi sistem kekebalan tubuh untuk bisa pulih dan cukup kuat untuk melawan infeksi dan kanker. Selain itu, ketika jumlah virusnya rendah dan tidak terdeteksi, kemungkinan untuk menularkan HIV ini ke orang lain pun berkurang. Adapun pengobatan HIV AIDS dari rumah menurut gaya hidup, pengobatan rumahan, serta pencegahan yang dapat membantu Anda mengatasi infeksi virus HIV atau AIDS. Makan makanan dengan gizi seimbang dan perbanyak sayur, buah, biji-bijian, dan protein tanpa lemak. Cukup istirahat, rutin berolahraga, menghindari obat-obatan terlarang termasuk alkohol, berhenti merokok, melakukan berbagai cara untuk mengelola stres seperti meditasi atau yoga, mencuci tangan dengan air bersih dan sabun setiap habis memegang hewan peliharaan, menghindari daging mentah, telur mentah, susu yang tidak dipasteurisasi, dan makanan oat mentah. Melakukan vaksin yang tepat untuk mencegah infeksi seperti radang paru-paru dan flu. Jika positif kena HIV, dapat menularkan virus ke orang lain meski tubuh tidak menunjukkan gejala apapun. Untuk itu, lindungi diri dan orang lain dan cegah penyebaran penyakit HIV AIDS. Semoga hilang. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.